Tahun baru telah tiba. Hari pertama dilalui dengan penuh sukacita, namun ada juga duka cita. Saya mengatakan sukacita karena sebagian besar mengalaminya sebagai hari libur yang penuh dengan persaudaraan kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Namun untuk wilayah Kota Batam, dini hari hingga sampai pada malam hari, suasana diguyur hujan. Bahkan laut gelombang meninggi sampai-sampai rumah di atas laut juga ikut terbawa oleh arus, turut berduka cita. Namun demikian, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, di hari pertama pada perayaan tahun 2020 ini, di hari pertama tahun 2021 ini, saya mengajak umat beriman sekalian dengan merenungkan pesan Paus Fransiskus bertepatan dengan perayaan 1 Januari sebagai Hari Perdamaian Dunia ke-54. Dengan demikian juga Gereja Katolik 1 Januari juga dirayakan sebagai Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bapak Paus Fransiskus memberikan judul dalam pesan beliau di hari perdamaian ini, yaitu budaya kepedulian sebagai jalan menuju perdamaian. Bagaimana dan apa isi tentang budaya kepedulian sebagai jalan menuju perdamaian itu? Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama, di awal tahun 2021 ini, Bapak Paus Fransiskus mengajak kita semua dengan merenungkan bahwa betapa Tuhan Yesus yang lahir di kota Bethlehem sungguh-sungguh membawa penyertaan, dan kepada kita semua Dia tetap menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu Dia lahir sebagai anak, sebagai bayi di kandang Bethlehem. Yang kedua, pada perayaan Hari Perdamaian sedunia ini, Paus Fransiskus mengajak umat beriman untuk menyadari bahwa Tuhan Pencipta, sumber panggilan manusia kita untuk peduli. Banyak tradisi agama memiliki catatan tentang asal-usul manusia dan hubungannya dengan Sang Pencipta, dengan alam, dan dengan sesama pria dan wanita. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Kejadian, menunjukkan pentingnya merawat, memerhati atau melindungi dalam rencana Tuhan bagi umat manusia dengan mengangkat hubungan antara manusia dan bumi, dan di antara kita sendiri sebagai saudara dan saudari. Yang ketiga, Paus Fransiskus mengajak seluruh umat Katolik di dunia dan non-Katolik di dunia untuk menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan Pencipta adalah model perawatan. Kitab suci memperkenalkan Tuhan tidak hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai seorang yang peduli
pada ciptaannya, terutama pada Adam, Hawa, dan keturunannya, meskipun dikutuk atas kejadian kejahatan yang dilakukannya. Selain daripada itu, Kain diberi tanda perlindungan oleh Sang Pencipta sehingga hidupnya bisa diselamatkan. Kitab Kejadian bab 4 ayat 15. Fakta ini selain menegaskan martabat manusia, sesungguhnya lebih daripada itu, di kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ia juga mengungkapkan rencana Tuhan, yaitu menjaga keselamatan ciptaan karena perdamaian dan kekerasan tidak akan dapat tinggal bersama. Yang keempat, kepedulian dalam pelayanan Yesus. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, kehidupan dan pelayanan Yesus mewakili wahyu tertinggi dari kasih Bapa bagi umat manusia. Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Di sinagoga di Nazaret, Yesus menunjukkan dirinya sebagai orang yang ditabiskan oleh Tuhan dan diutus untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan, dan memulihkan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas dan yang teraniaya. Injil Lukas bab 4 ayat 18. Betapa Allah menunjukkan kepedulian melalui bukti nyata, bukti konkret pelayanan Tuhan Yesus. Dan yang kelima, budaya kepedulian dalam kehidupan pengikut Yesus. Karya belas kasihan rohani dan jasmani berada di inti kasih seperti yang dilakukan oleh gereja perdana. Gereja pertama orang Kristen menjalankan hidup dengan saling berbagi, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang kekurangan. Lihat Kisah Para Rasul bab 4 ayat 34 sampai dengan 35. Mereka berusaha untuk membuat komunitas mereka menjadi rumah yang ramah, terbuka kepada setiap situasi manusia, dan siap untuk merawat mereka yang paling lemah. Yang keenam, prinsip-prinsip ajaran sosial gereja sebagai dasar dari budaya kepedulian. Apa prinsip-prinsip yang harus dilakukan dan dipegang teguh sebagai konsep dasar dalam mengayomi gereja sebagai dasar budaya kepedulian? Yang pertama, perawatan kepedulian sebagai promosi martabat dan hak setiap orang. Inti dasar yang mau dicapai adalah promosi manusia itu adalah sungguh bermartabat, dan itulah hak dasar setiap orang yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua, merawat kebaikan bersama. Seluruh hidup kita sebagai satu komunitas diarahkan untuk membangun bonum commune, kebaikan bersama dalam segala aspek, mulai dari aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, dan menjadi lengkap bila ditempatkan pada pelayanan kepentingan bersama, yakni kondisi-kondisi hidup sosial yang memungkinkan orang, baik sebagai kelompok atau sebagai individu,
untuk mencapai pemenuhan dan manusia seutuhnya dengan mudah. Yang ketiga, kepedulian melalui solidaritas. Sebagai aksi nyata, kita tunjukkanlah solidaritas kita kepada sesama, alam, dan ciptaan Allah lainnya. Dan yang keempat, perawatan dan perlindungan ciptaan. Jangan terlalu gampang menguasai ciptaan hanya karena kerakusan akal budi dan ketamakan kekuasaan manusia. Lalu yang ketujuh, kompas untuk arah yang sama. Pada waktu yang didominasi oleh budaya pengucilan dan dihadapan pada ketidaksetaraan yang meningkat baik di dalam maupun di luar antar negara, saya, Paus Fransiskus, mendesak para pemimpin pemerintah dan orang-orang dari organisasi internasional, pemimpin bisnis, ilmuwan, komunikator, dan pendidik untuk mengambil prinsip-prinsip ini sebagai kompas yang mampu menunjukkan arah yang sama dan memastikan masa depan yang lebih manusiawi dalam proses globalisasi. Dengan demikian, dan yang terakhir, pendidikan budaya kepedulian. Kepedulian perlu diberi perhatian. Mempromosikan budaya kepedulian adalah tanggung jawab kita bersama, dan di mana tidak ada kedamaian tanpa budaya kepedulian. Budaya kepedulian sebagai komitmen bersama, saling mendukung dan partisipatif untuk melindungi dan mempromosikan martabat dan kebaikan semua, kesediaan untuk memberi perhatian dan kasih sayang, bekerja untuk rekonsiliasi dan penyembuhan, dan untuk memajukan rasa saling menghormati dan saling menerima, merupakan jalan istimewa bagi terciptanya perdamaian. Dengan demikian, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, Bapak Paus Fransiskus menggariskan ada 9 poin penting yang perlu kita pegang di hari perdamaian ini, dan untuk selanjutnya dengan demikian terciptalah kerajaan Allah, karena di mana ada Allah, di sana ada damai. Selamat merayakan hari perdamaian sedunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.